Halo semuanya, kami mahasiswa Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pengeluaran Rumah Tangga dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai tugas pengganti ujian akhir semester. Sebelumnya, perkenalkan nama kami, Fitriani Aditya Putri, Galuh Rora Palupi, Ifra Warnita, dan Iren Novita. Latar belakang dalam penelitian ini bahwa COVID-19 merupakan virus yang mulai mewabah sejak bulan Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan telah menyebar di sebagian besar negara di dunia. Dampak COVID-19 telah dirasakan oleh masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Akibat dari menyebarnya virus tersebut, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk physical distancing. Physical distancing menyebabkan kegiatan masyarakat lebih banyak dilakukan di rumah saja, seperti bersekolah dan bekerja. Kegiatan sekolah dan bekerja dari rumah menuntut masyarakat untuk memiliki perangkat teknologi yang mampu menunjang kegiatannya dari rumah, serta menggunakan akses internet dalam proses kegiatan berlangsung. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana gambaran rumah tangga yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi selama pandemi COVID-19? Apakah terdapat perbedaan pengeluaran rumah tangga dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebelum dan selama pandemi COVID-19? Kerangka teoritis menggambarkan bagaimana gambaran pengeluaran rumah tangga dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebelum dan selama pandemi COVID-19. Adapun pengeluaran rumah tangga dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, dan jumlah anggota rumah tangga, yang mana berdasarkan teori dan penelitian terkait. Literatur yang digunakan untuk memperkuat penelitian diantaranya yaitu Roida Pakpahan dan Yuni Fitriani mengatakan bahwa meskipun negara Indonesia sedang berjuang menghadapi pandemi virus COVID-19, semua proses belajar mengajar bisa tetap dilakukan dengan baik berkat bantuan kemajuan teknologi informasi yang sudah sangat maju saat ini. Selain itu, Raharja dan Manurung dalam Hanum berpendapat bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, maka pengeluaran konsumsinya juga akan semakin tinggi. Pada saat seseorang atau keluarga memiliki pendidikan yang tinggi, kebutuhan hidupnya semakin banyak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah mixed method, yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian kuantitatif yang digunakan pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menjelaskan variabel-variabel yang mengukur dampak COVID-19 terhadap pengeluaran rumah tangga dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode wawancara secara mendalam terhadap responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun data yang dikumpulkan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dengan self-enumeration yang menggunakan kuesioner online via Google Form, di mana sebelum survei disebarluaskan telah dilakukan pilot study. Sedangkan data kualitatif diperoleh dengan in-depth interview. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, identitas kepala rumah tangga, bagian B, dampak ekonomi, dan bagian C, teknologi informasi dan komunikasi. Adapun panduan in-depth interview dalam penelitian ini yaitu interviewer memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan wawancara.
Interviewer melakukan konfirmasi hasil isian kuesioner online. Interviewer melakukan wawancara mendalam dan probing. Alasan menggunakan metode non-probability sampling yaitu adanya pandemi COVID-19, kemudahan akses, responden dapat berpartisipasi secara sukarela, setiap responden dengan mudah merekrut responden lain secara online, real-time information, low budget. Adapun keterbatasan metode non-probability sampling yaitu mencerminkan kondisi responden yang berpartisipasi, terjadi bias pada estimasi, statistik yang dihasilkan bukan statistik resmi, artinya tidak bisa diinferensia pada kondisi populasinya, dan memberikan gambaran kondisi sesaat atau pada saat kegiatan penelitian yang sedang dilakukan. Pilot survey dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 26 hingga 28 November 2020 dan pada tanggal 29 hingga 30 November 2020 dengan total responden sebanyak 10 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan teknik self-enumeration dengan kuesioner online yang dibuat melalui Google Form. Strategi yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan cara networking dengan memanfaatkan WhatsApp Group. Seluruh responden yang mengisi survei penelitian ini berjumlah 408 rumah tangga. Namun dari responden tersebut hanya sebanyak 385 responden yang eligible dan clean, karena adanya double submitting dalam pengisian survei online. Pengumpulan data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik in-depth interview dengan menggunakan media telepon. In-depth interview bertujuan untuk melihat kondisi rumah tangga yang mengalami peningkatan pengeluaran terhadap TIK, serta peningkatan aktivitas penggunaan TIK selama masa pandemi COVID-19. Responden yang diwawancarai sebanyak 4 responden, ada pemilihan responden dilakukan secara pervasif dengan menetapkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kesulitan yang dialami dalam melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut. 1. Sulit menjangkau responden yang tidak terakses oleh internet dikarenakan kondisi geografis maupun ketersediaan kuota. 2. Responden yang tidak terbiasa survei berbasis online tidak melakukannya sampai akhir atau submit. 3. Keterbatasan pengetahuan peneliti dalam pemanfaatan Google Form. Upaya agar kesulitan tersebut dapat diatasi yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Peneliti gencar menyebarkan kegiatan survei ke komunitas atau grup yang lebih banyak sehingga tercapai target responden. 2. Peneliti mengingatkan pengisian hingga submit saat penyebaran kuesioner. 3. Peneliti juga mempelajari lebih dalam tentang seluk-beluk Google Form dalam kelompok peneliti. Pengumpulan data kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum rumah tangga yang menggunakan TIK selama pandemi COVID-19, dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian rumah tangga, dan dampak pandemi COVID-19 terhadap pengeluaran rumah tangga dalam menggunakan TIK. Adapun hasil pengumpulan data kuantitatif adalah lokasi tempat tinggal responden penelitian tersebar di semua pulau besar yang ada di Indonesia. 3 lokasi terbanyak yaitu Pulau Jawa 45%, Pulau Sumatera 18%, Pulau Maluku dan Papua 15%. Dapat dikatakan bahwa persentase sebaran responden pada penelitian ini di setiap pulaunya hampir sama dengan persentase persebaran sampel Susinas. Mayoritas responden merupakan lulusan perguruan tinggi. Selama masa pandemi COVID-19, sekitar 56% responden mengaku tempatnya bekerja menerapkan sistem WFH, namun ada jadwal masuk kantor. Terdapat 9% responden yang memiliki pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk diterapkan sistem WFH. Sekitar 86% rumah tangga responden memiliki kepala rumah tangga laki-laki yang mayoritas berusia antara 31 hingga 40 tahun. Hanya 14% responden dengan kepala rumah tangga perempuan yang mayoritas berusia 21 hingga 30 tahun. Pada umumnya, responden bekerja pada sektor jasa-jasa, yaitu 64% jasa pemerintahan, 5% jasa pendidikan,
dan sisanya pada jasa kesehatan dan jasa lainnya. Dilihat dari pendapatannya per bulan, responden dapat dibagi atas 3 kelompok. 47 responden memiliki pendapatan di atas 10 juta rupiah, 37% responden memiliki pendapatan di antara 5 sampai dengan 10 juta rupiah, dan sisanya memiliki pendapatan di bawah 5 juta rupiah per bulan. Sebanyak 36% responden mengaku pendapatan mereka menurun sejak adanya pandemi COVID-19. Sekitar 4% responden mengalami kenaikan pendapatan, dan sisanya mengaku tidak mengalami perubahan pendapatan. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada pengeluaran rumah tangga. 45% rumah tangga mengalami peningkatan pengeluaran, 14% mengalami penurunan, dan sisanya merasa tidak ada perubahan pengeluaran rumah tangga dibanding dengan sebelum pandemi COVID-19. Berdasarkan latar belakang kepemilikan perangkat teknologi informasi dan komunikasi, hampir seluruh responden memiliki telepon seluler dengan persentase 99%. Responden yang memiliki laptop sebanyak 92%, responden yang memiliki tablet sebanyak 24%, dan yang memiliki komputer sebanyak 21%. Kepemilikan lainnya adalah dalam bentuk kepemilikan CCTV dan router Wi-Fi. Sebesar 89% responden mengaku pemakaian TIK meningkat selama pandemi COVID-19. 95% mengatakan peningkatan pemakaian TIK utamanya karena untuk komunikasi. 91% mengatakan peningkatan pemakaian TIK utamanya karena bekerja. Sedangkan 76 responden mengatakan peningkatan pemakaian TIK utamanya karena sekolah. Hampir 50% rumah tangga menambah perangkat TIK-nya. Peningkatan kepemilikan perangkat TIK maupun penggunaannya menyebabkan kenaikan pengeluaran rumah tangga. Sekitar 64% responden mengaku kenaikan pengeluaran rumah tangga disebabkan oleh pengeluaran pulsa atau paket data. 21% mengatakan untuk berlangganan Wi-Fi, dan sekitar 2% responden mengaku mengalami kenaikan pengeluaran untuk berlangganan konten pendidikan dan informasi digital. Pembahasan selanjutnya yaitu hasil pengumpulan data kualitatif. Sebanyak 4 orang responden terpilih untuk dilakukan wawancara mendalam. Responden pertama berpendapat bahwa sebelum COVID, pengeluaran TIK sebulan Rp250.000. Selama COVID, pengeluaran mencapai Rp400.000. Responden kedua menyatakan paling banyak penggunaan internet untuk sekolah anak. Responden ketiga mengalami berkurangnya pendapatan rumah tangga karena adiknya yang terkena PHK. Bagi responden keempat, berlangganan Wi-Fi yang baru dimulai selama COVID menjadi suatu kebutuhan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah pertama, dengan total responden 385 orang, mayoritas adalah lulusan perguruan tinggi dan bekerja pada sektor jasa yang tersebar di seluruh pulau di Indonesia. Kedua, selama COVID-19, sekitar 45% responden mengalami kenaikan pengeluaran rumah tangga. 89% responden mengaku terjadi peningkatan penggunaan TIK. Porsi pengeluaran rumah tangga untuk pembelian pulsa atau paket data merupakan yang paling dominan di antara pengeluaran TIK lainnya. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan amatan dan pengalaman dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang ditemukan selama melakukan penelitian ini diantaranya, pertama, rancangan awal penelitian adalah menggunakan kuesioner door-to-door dengan sampel yang sama dengan Susenas oleh BPS. Karena adanya COVID-19, penelitian tidak mungkin dilakukan secara tatap muka. Maka, alternatif yang diambil adalah melalui kuesioner daring. Kami meyakini bahwa sampel yang dicapai sudah mendekati proporsi pulau seperti pada sampel Susenas. Kedua, konsekuensi dari daring tersebut yaitu munculnya participants bias. Artinya bahwa hanya rumah tangga yang memiliki akses internet yang dapat berpartisipasi. Bias wilayah, bias pendidikan tinggi, bias lapangan pekerjaan, dan bias akses internet. Namun, sampel yang diperoleh sudah mewakili setiap sektor pekerjaan yang ada. Ketiga, perubahan teknik pengambilan sampling menjadi non-probability sampling menyebabkan statistik yang dihasilkan bukan statistik resmi dan harus ditafsirkan secara hati-hati.
Hasilnya pun hanya dapat digunakan untuk memberi gambaran kondisi sesaat. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari bahaya. Salam hangat dari kami.